Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku Valena Esa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas satu platform yang kalian tunggu-tunggu. Jujur aku membahas platform ini agak pusing karena memang banyak banget peraturannya yang harus aku jelaskan satu persatu ke kalian, oke? Dan platform yang akan aku bahas kali ini adalah Inovel atau Dream. Pasti banyak banget yang kepengen aku bahas di sini ya kan, karena banyak banget gambaran-gambaran dari bonus-bonusnya ya kan. Nah, aku harap kalian bisa stay di channel ini, stay di video ini. Kalau ada iklan jangan di skip, dan kalian bisa aktifkan CC-nya untuk subtitle. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada keterangan tentang yang penting-penting yang aku omongin gitu kan, kalian bisa screenshot. Oke? Nah, di sini aku nggak usah lama-lama ya kan, kalian pasti udah penasaran banget gimana sih ketentuannya Steri, atau bisa dibilang Inovel, atau bisa dibilang Dream. Oke? Ya udah, kita langsung aja belajar bareng with Valeras. Well guys, sebelum kita masuk untuk membahas benefit, peraturan, dan cara pengajuannya, aku mau kenalin kamu dengan kelas FTV. Nah, buat kamu yang pengen jadi penulis FTV, ayo ke Instagram aku yaitu @valanas_. Karena sekarang udah batch ketiga guys. Batch pertama dan batch kedua udah sukses, banyak yang udah ditampilkan ke FTV. Maksudnya tulisan-tulisan mereka tuh udah di FTV kan gitu kan. Nah, kalian bisa aja lihat di Instagram @kantorpenulis untuk testi yang udah gitu kan, yang udah ikut kelas ini. Nah, benefitnya ikut kelas ini tuh apa sih? Jadi kalian tuh bakal dibina dengan serius ya kan. Kalian akan direvisi dengan detail, jadi bukan sekedar video doang. Dan sinopsis kalian tuh langsung akan dikirim ke PH setelah benar-benar dikata udah bagus gitu kan, dikirim. Nah, udah bagusnya itu melalui banyak revisi-revisi yang akan dipandu sendiri oleh mentor kita yaitu Kak Firda Siewa. Jadi kalian tuh benar-benar dibina sama Kak Firda Siewa biar naskah kalian tuh bagus, sinopsis kalian tuh bagus gitu. Nah, jadi ikut kelas ini tuh seru guys. Kalian cuma ikut kelas sekali, tapi kalian bisa kirim sinopsis berkali-kali. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Nah, ini adalah jalur, istilahnya jalan pintas buat kalian ketemu langsung sama PH-nya gitu kan. Bukan ketemu langsung secara fisik ya, enggak, tapi naskahmu itu akan langsung ditaruh gitu kan, ditaruh terus nanti akan dibaca. Karena kalau kita ngirimin sendiri belum tentu dibaca guys. Itu sepengalaman aku. Kadang terabaikan juga bisa, kadang mungkin tidak diutamakan juga bisa gitu. Jadi ikut kelas ini tuh ada banyak manfaatnya guys, dan udah pada membuktikan. Jadi aku nggak perlu ngomong panjang lebar lagi. Kalian kalau kepengen ikut silakan ikut. Di sini ada sistem pembayaran cash maupun sistem pembayaran cicil. Seru nggak tuh ya kan? Jadi kalau misalnya ikut kelasku ini, kalian yang kepengen ikut kelas karena ini akan ada setiap bulan, jadi kalian bisa mencicil ataupun cash. Misalnya nggak bisa nih di bulan ini, kalian bisa 2 bulan berikutnya, boleh cicil dari sekarang. Itu bisa, karena ini bener-bener peluang buat kalian untuk menjadi penulis FTV, oke? Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk aja. Gimana sih peraturannya di Steri Inovel? Well guys, nah sekarang kita masuk nih gimana peraturannya Steri. Kenapa aku kasih peraturannya? Karena memang banyak banget guys. Nah, yang pertama adalah karya harus fiksi. Jadi tidak boleh karya non fiksi, itu tidak boleh. Di sini harus karya fiksi. Terus yang kedua, rate atau konsumsi usia itu dari 4+ sampai 18+. Jadi Inovel tidak menerima 21+. Maksudnya tidak menerima 21+ tuh kadang suka kebablasan gitu loh. Kalian mengartikan konsumsi dewasa itu seberapanya, itu kadang suka kebablasan. Nah, makanya Inovel cuma sampai 18+. Nah, ini aku kasih penjabarannya. 4+ itu bisa dikonsumsi semua usia. 12+ itu berarti tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak di bawah 13 tahun. Itu nggak bisa.
Terus untuk yang 16 plus ini itu bisa memuat unsur dewasa tapi cuma 10% dan itu dijelaskan secara implisit. Pokoknya tidak boleh terlalu vulgar. Dan di situ tuh kamu bisa mencantumkan kayak kekayaan, kemiskinan gitu kan. Itu bisa lah di 16 plus. Jadi di 16 plus ini adalah masalah-masalah sosial yang kompleks. Jadi isinya di 16 plus tuh rate-nya itu yang kalian bisa bikin ya tentang hal itu gitu. Nah, terus untuk yang terakhir adalah 18 plus. 18 plus boleh ada konten dewasanya itu 20%. 20% dari keseluruhan cerita. Jadi yang tadi juga sama, 10% dari keseluruhan cerita. Nah, ini kalau lebih dari 20% jelas kamu nggak lolos kan ya, gitu kan. Dan ini harus dijelaskan secara implisit. Implisit itu tidak boleh vulgar, guys. Tidak boleh apa ya namanya, tidak boleh terlalu terpampang nyata. Kan kadang kita kalau baca novel itu apa ya, hanyut gitu kan, hanyut dengan cerita-cerita yang konten dewasanya terlalu banyak gitu. Nah, kalau di e-novel itu harus dikemas dengan eksklusif. Jadi jangan sampai vulgarnya terlalu banyak karena itu bisa membuat cerita kita tidak lolos. Gitu, guys. Oke, contohnya kehilangan, kematian, kesedihan yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang di 18 plus gitu. Karena apa? Kita membaca itu sangat apa ya namanya, kalau kita membuat konten yang terlalu itu tuh sebenarnya benar-benar bisa mempengaruhi pembaca, guys. Psikologinya itu bisa berpengaruh juga kalau kamu membuat konten-konten seperti itu. Makanya kalau berhubungan dengan PORN ya kan, itu kan juga merusak diri kita. Nah, karena sebenarnya tontonan sama bacaan itu justru lebih menghayati yang bacaan, guys. Makanya ketika kita membaca hal-hal seperti itu gitu kan, itu tuh secara tidak langsung juga merusak diri kita gitu. Lebih ngaruhnya tuh lebih karena kita kan menghayati ceritanya pasti gitu. Sedangkan kalau kita nonton ya kalian pasti tahulah nonton seperti itu gitu. Tapi kalau dari aku sih ya memang semuanya masing-masing sih ya. Kalau dari aku sih lebih berpengaruh kalau kita baca. Itu lebih berpengaruh. Makanya e-novel memberikan batasan sampai 18 plus. Karena kalau kita bikin konten sedih banget gitu kan. Kalau kitanya tuh ngerasa grantes banget, itu kita bisa sampai nangis gitu. Kalau ceritanya bagus ya, itu bisa sampai nangis, sampai kebayang-bayang, bahkan ke bawah mimpi. Nah, ini kan mempengaruhi psikologis, apalagi untuk hal-hal negatif. Makanya di sini dibatasin untuk konten dewasanya. Itu sih alasannya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk konten yang dihapus itu juga ada, guys, di Steri. Jadi di sini itu tidak boleh terlalu keras. Jadi tidak boleh kekerasan yang terlalu keras. Terus tidak boleh menyinggung narkoboy, terus tidak boleh menyinggung tentang SEKS, tidak boleh. Terus tidak boleh menyinggung tentang ras, agama, dan sebagainya. Pokoknya kalian nggak boleh mengangkat cerita yang seperti itu. Itu bakal dihapus. Terus, kamu juga nggak bisa membuat cerita non-fiksi lagi. Cerita kayak fanfiction. Terus kalian nggak boleh mengajukan non-fiksi, cerpen, itu nggak boleh. Karena kebanyakan di e-novel adalah novel-novel panjang, guys, gitu kan. Nah, nanti kalian bakal lebih jelasnya lagi untuk konten yang dihapus. Kalian bisa langsung ketemu sama editornya aja ya. Karena ini aku kasih gambaran-gambaran sedikit gimana sih di e-novel. Karena panjang banget, guys, peraturannya yang sekarang, ya kan, daripada kelamaan nih video ya kan. Aku kasih poin-poin intinya aja. Karena ini yang penting buat kalian di saat nulis. Oke, lanjut. Nah, untuk segi cover ya kan, cover perlu digarisbawahi sekali lagi, jangan pernah pakai foto artis. Foto selebritis itu tidak boleh, guys. Kalian ambil di Instagram, di Pinterest, itu tidak boleh. Jadi kalian wajib cari atau kasih
Yang paling aman kalau kalian mau pakai cover itu kalian ambil di Canva. Itu paling aman. Itu gratis, no copyright, ya kan? Dan ukurannya adalah 600 kali 800 pixel. Jadi kalian bisa gunakan itu. Jangan sampai kalian memakai foto yang ada copyrightnya, karena itu juga berhak cipta kan, bukan milik kita gitu kan. Jadi tidak bisa seperti platform lain, soalnya kalau Inovel bener-bener ketat banget soalnya. Jadi kalian lebih baik beli atau kalian bikin di Canva. Itu sih saran aku. Ini untuk dari segi cover. Nah, terus kamu mendaftarnya juga harus ke bisnis konselor. Jadi kalau yang namanya di Inovel, aku tadi salah ya nyebutin editor, bukan editor lagi, tapi BC, bisnis konselor. Jadi karena apa? Setiap masuk di Inovel, kalian harus masukin kode. Jadi otomatis banget kalian harus punya BC. Nah, aku udah kasih di bawah, ya kan, itu ada nomor, itu asistennya BC. Kenapa aku nggak kasih nomor BC-nya? Aku tahu BC-nya siapa, tapi aku kasih nomor asistennya, karena kalau kalian aku kasih nomor BC-nya, jawabnya pasti lama, ya kan? Jadi makanya aku kasih nomor asisten yang standby gitu. Jadi kenapa aku kasih EA-nya, kadang aku kasih pokoknya editor akuisisinya gitu kan? Itu karena kalian akan mendapatkan jawaban jauh lebih cepat daripada editornya. Ini aku sudah udah mempraktikkan sendiri gitu. Jadi kalian bisa langsung mencari BC dan kalian bisa langsung lihat di bawah. Nah, sekarang baru deh kita masuk gimana sih benefit-benefit di Inovel tahun 2024. Well guys, untuk dari segi benefit, jadi Inovel ini punya 2 kontrak sekarang. Kontraknya itu kontrak eksklusif semua, eksklusif naskah ongoing dan eksklusif naskah selesai. Jadi nggak ada non-eksklusifnya. Kenapa? Karena sekarang ya ganti peraturan, ganti kebijakan lah istilahnya gitu ya. Nah, kita masuk ke bonus yang pertama adalah bonus Nova Ranking. Ini bonusnya berdasarkan peringkat, dan itu di peringkat ada per hari, ada per minggu. Jadi kalau peringkat per hari itu akan diupdate setiap hari, kalau per minggu nanti akan diupdate setiap hari Senin. Jadi nanti di mingguan-mingguan itu akan ditotal, nanti akan tahu di hari Senin kalian masuk peringkat berapa. Kalau dari segi uangnya, itu banyak guys kalau di Inovel, tapi di sini harus berdasarkan peringkat. Nah, ketentuannya kalau kamu kepengen masuk ke Nova Ranking Bonus, kamu harus punya cerita yang baru diterbitkan dalam 60 hari dan minimal naskahmu itu berjumlah 15.000 kata. Terus, kalau cerita kamu ini itu sudah masuk ranking di sebelumnya, itu kamu tidak bisa mendapatkan Nova Ranking lagi. Jadi udah berlaku sekali doang gitu. Nah, well guys, jadi kalau besaran nominalnya itu kan top 1 itu kamu bakal mendapatkan $150, sedangkan top 2 sampai 20 itu akan mendapatkan $50. Nah, ini nanti ketentuannya bakal dijelasin sama asisten editor, oke? Jadi di sana nanti bakal dijelasin lebih lengkap lagi ya kan. Itu asistennya BC ding. Aku tadi salah ya, bukan editor. Nah, nanti itu bakal misalnya kamu udah jadi pemenang nih. Kalau misalnya dalam waktu 180 hari kamu tidak menandatangani lisensi hak cipta, kamu juga tidak akan bisa mencairkan hadiahnya. Jadi hadiahnya itu dibatalin. Ini sih ketentuannya. Nah, untuk yang kedua ini adalah bonus peringkat Supernova. Ini juga berdasarkan peringkat, guys. Untuk top 1, kamu akan mendapatkan $500. Untuk top 2 sampai 3, kamu akan mendapatkan $350. Sedangkan untuk top 4 sampai 20, kamu akan mendapatkan $100. Kalau aku bilang ini tuh gede-gede guys hasilnya, dan banyak banget temenku yang dapet gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke aku nih, pasti ada yang tanya, "Kak, ini rekomen gak sih buat pemula?" Yang penting dicoba aja, karena semua orang itu punya keahliannya masing-masing guys. Jadi gak bisa aku pukul rata gitu, gak bisa. Jadi mending dicoba aja, menang kalah kan biasa. Misalnya ikut peringkat pun oke gitu kan. Kalau misalnya belum, ya dicoba lagi sampai bisa, gitu aja sih ya gitu. Nah, ini ketentuannya untuk bonus Supernova ini, kamu juga harus menandatangani kontrak selama 180 hari. Maksudnya jangan sampai lebih dari 180 hari. Kalau enggak, bonus Supernova ini bakal dibatalin lagi. Gitu sih. Kita lanjut ke bonus selanjutnya, yaitu bonus pertumbuhan penulis.
Nah, untuk pertumbuhan penulis, aku nggak akan jelasin bonus-bonusnya seperti apa, tapi ini adalah gambaran garis besarnya di bonus pertumbuhan penulis. Ini tuh buat penulis-penulis lama yang udah punya novel di sana dan dia itu sudah banyak poinnya, maksudnya sudah ada poinnya gitu. Nah, poin-poin itu masuknya tuh ke kredit dan itu dihitung dari hari pertama sampai akhir di bulan itu gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan royalti. Jadi nanti royaltinya tuh bentuknya persen, persen, persen. Terus nanti ada levelnya, ada level Venus, level apa namanya? Level Neptunus. Ini tuh kayak level-level planet gitulah ya. Nah, itu kalian bisa lihat aja di apa platformnya langsung ya kan. Dan itu sudah jelas banget kok. Ini yang aku jelasin dari keterangannya aja. Jadi keterangannya itu kalau bonus ini bisa diklaim itu sama yang udah punya kredit gitu istilahnya. Kredit atau poin di ceritanya gitu. Kalau kalian tanya besar gak kak hasilnya? Besar, besar sekali gitu kan. Royaltinya ada per level lah istilahnya gitu. Level apa nanti royaltinya berapa, level apa royaltinya berapa gitu. Nah, kalian bisa baca aja atau mungkin nanti kalian hubungin aja asisten BC-nya karena pasti akan dijelasin. Oke, kita lanjut. Nah, di Inovel juga ada bonus buku terlaris. Nah, bonus buku terlaris ini itu juga berdasarkan ranking. Top 1 itu akan mendapatkan $800, top 2 sampai 3 itu akan mendapatkan $500, 4 top 4 sampai 20 itu akan mendapatkan $200. Nah, ini ketentuannya hampir sama seperti yang tadi. Jadi, kalau misalnya kamu tidak 180 hari kamu tidak tanda tangan lisensi, ya bonus ini dibatalin gitu. Kita lanjut. Nah, terus kalau kamu kepengen masuk ke buku terlaris, ya kan, kamu harus punya satu cerita yang sudah ada bab berbayarnya, satu. Terus yang kedua, minimal jumlah katanya adalah 100.000 kata. Terus yang ketiga harus update terus, jangan sampai lebih dari 30 hari kamu nggak update karena nggak akan masuk peringkat. Itu sih. Nah, ini adalah bonus cerita panjang. Ini sebelum bonus akhir ya. Nah, bonus cerita panjang ini penjelasannya kan banyak banget guys. Kalian bisa baca sendiri. Tapi intinya kamu akan mendapatkan royalti sekitar 10-40% berdasarkan jumlah katamu. Jadi jumlah kata itu ada dari minimalnya 150.000 kata, terus bisa sampai 500.000, lebih dari 500.000. Jadi kalau misalnya total katamu segitu, nanti kamu akan mendapatkan royalti sekitar 10% sampai 40%. Ini cuma kayak kamu bisa mendapatkan berapa sih porsi royaltimu gitu lah. Nah, ini untuk bonus cerita panjang. Nah, kalau lebih lengkapnya penjelasannya ya kan kamu bisa langsung hubungin asisten BC-nya yang udah aku kasih nomornya di deskripsi box seperti biasa. Oke, bonus yang terakhir adalah untuk yang terakhir adalah bonus hadiah tugas. Ini kamu akan mendapatkan tonggak pencapaian untuk setiap tahap dan ini bakal dijelasin sama asisten BC yang udah aku taruh nomornya di bawah ya kan. Jadi kenapa aku kasih gambaran sedikit-sedikit. Jadi kalian udah tahu lah ya di sini di hadiah tugas ini itu nanti gambarannya adalah kalian tuh mendapatkan tantangan jumlah kata ketika karya kalian sudah dikontrak ya, dengan syarat sudah dikontrak gitu. Nah, terus ini kan ada yang DM aku, Kak mungkin nggak sih kita masuk ke peringkat gitu? Mungkin guys, mungkin. Karena apa? Inovel punya kualitas sendiri, jadi seunik-uniknya ceritamu, ya buatlah seunik-unik ceritamu, khas gitu. Itu pasti akan dilirik. Jadi jangan karya yang biasa aja yang kamu tampilin kalau di novel, kalau kamu kepengen bersaing dengan yang lain gitu. Jadi kalian harus punya sesuatu yang unik dari diri kalian untuk membuat cerita. Nah, itu pasti akan gampang untuk dilirik di novel. Ini sih sekedar tips dari aku ya kan. Dan kalian juga harus memahami gimana sih penulisan naskah novel itu gimana gitu kan, tanda bacanya kayak gimana, itu kamu harus kuasai dulu. Ini sih hampir sama seperti
JN, karena ada yang bilang nih, Kak, Innovel sama JN bagus mana gitu kan. Aku nggak bisa bilang bagus, nggak bisa bilang jelek, karena apa? Dua-duanya itu adalah platform tangguh, platform yang keren buat aku. Kenapa? Karena dua platform ini punya standarnya masing-masing. Ya kan, kalau dibilang kualifikasinya bagus, bagus semua. Jadi kalau JN kan dia pasti kesusahan ini kan masuk ke eksklusifnya, karena memang ceritanya tuh keren-keren, bagus-bagus. Di Innovel kenapa sampai di peringkat, ceritanya juga bagus-bagus di sana gitu. Jadi kalau kalian tanya ke aku bagus mana antara kedua, itu bagus semua guys kalau buat aku gitu. Nah, kecuali kalian bandingin Innovel dengan platform lain, jauh. Kenapa? Karena Innovel sama Good Novel menurut aku tuh seleksinya tuh ketat banget. Dua platform yang seleksinya ketat banget. Nah, JN kemarin sudah aku bahas di videoku selanjutnya. Kalau kalian kepengen tahu penjelasanku tentang Good Novel tahun 2024, kalian bisa langsung search aja di playlist review platform Indonesia. Kalian pasti akan ketemu sama JN, ya kan? Nah, sekian nih yang dapat aku sampaikan untuk bonusnya di Innovel. Terus gimana sih cara pengajuannya? Gampang banget. Nah, untuk cara pengajuannya itu gampang banget. Kalian cuma nyiapin 5.000 kata atau 5 bab, ya kan? Terus kalian upload di platformnya. Nanti akan dikasih kode editor. Jadi yang pertama harus kamu hubungin adalah asisten editor lagi, asisten BC-nya. Kamu hubungin aja ke sana. Terus setelah itu, kamu nanti akan mendapatkan kode editor, baru kamu upload 5.000 kata tadi. Nah, setelah itu kamu kejar viewers 100 dan retensi 50%. Di sini ada ketentuannya adalah kamu bisa saling feedback dengan penulis lain, boleh. Atau kamu bisa promosi mandiri. Jadi, kalau di Innovel dibebasin. Kamu mau saling feedback sama penulis lain, oke. Atau kamu mau promosi mandiri juga oke, nggak masalah, nggak ada batasan. Jadi kamu bisa lakuin itu. Setelah itu, kalau misalnya kamu kepengen ngejar bab berbayar, itu kamu harus punya views 200 viewers kalau kamu kepengen kunci bab. Ini sih ketentuannya. Jadi nanti kalau kamu sudah upload di platform, terus kamu sudah hubungin BC, nah hubungin asisten BC gitu kan, nanti kamu akan disuruh mengisi sebuah form, kayaknya nggak sebuah deh, 2 buah form. Jadi di sana nanti akan dikasih formulir gitulah, ngisi apa aja yang harus disiapin, baru kamu masuk ke sana gitu sih. Nah, nanti kalau misalnya kamu tanya berapa lama sih masukin naskahnya gitu kan, di sana sesuai ketentuan sih. Kalau sepengalaman aku dulu sebulan. Jadi kurang lebihnya sih segitu gitu kan. Tapi bisa juga lebih cepat. Bisa juga lebih lama, tergantung antriannya banyak atau enggak. Itu kalau pengalaman aku di Innovel. Jadi kalian bisa langsung tanyakan ke asisten editornya saja, asisten BC-nya saja. Ini mohon maaf ya, asisten bisnis konselornya saja. Jadi kalian bisa langsung hubungin aja ke sana. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tanya ke aku, Innovel masih rekomendasi? Sangat rekomendasi buat kalian. Karena Innovel masih bertahan sampai detik ini, masih serame itu loh guys. Walaupun kalian bilang, susah kak di Innovel, tapi rame banget di Innovel itu. Kalau aku kasih tahu, dari segi yang nulis di sana rame banget, dan juga dari segi pembacanya pun rame. Jadi kalau kalian tanya ke aku rekomendasi banget. Tapi kalau misalnya kamu nggak siap dengan ketentuan-ketentuan yang banyak ini, ya kamu bisa pertimbangan sendiri dulu. Tapi saran aku sih dicoba aja. Kalau kita belum mencoba itu kita belum tahu dalamnya tuh seperti apa. Dulu aku juga coba-coba masukin novel dan akhirnya ketagihan guys. Nah kan sekarang akhirnya aku serius di YouTube aja, oke? Oke, terima kasih buat kalian udah nonton hari ini. Maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai besok hari raya, oke?
Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.